Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan bersama-sama renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mensyukuri atas pemeliharaan-Mu Tuhan di sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Hingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah tenaga upahan yang terambil dalam kitab Matius 20 ayat 7. Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami," katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Di negara berkembang seperti Indonesia, tingginya angka pengangguran dan sedikitnya kesempatan bekerja merupakan masalah pelik, terutama di era modern yang lebih mengutamakan mesin. Contoh sederhana, jasa buruh angkut di bandara mulai berkurang digunakan karena orang memilih menggunakan troli. Matius 20 menyiratkan masalah ekonomi pula. Para pemilik kebun anggur dapat menemukan tenaga upahan kapanpun mereka mau, saking banyaknya pengangguran di negeri itu. Ayat yang pertama, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya." Ayat yang ketiga, "Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar." Ayat yang kelima, "Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi." Ayat yang keenam, "Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Upah mereka 1 dinar sehari melalui kesepakatan bersama. Semakin sore, semakin upah mereka tak lagi dinegosiasikan. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang yang mengupah kami,' katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Mungkin bagi mereka, asalkan bisa memperoleh sedikit pendapatan untuk bertahan hidup hari itu, sudah lebih dari cukup. Namun, perumpamaan ini menunjukkan keberpihakan pada orang-orang upahan yang tidak memiliki banyak pilihan untuk bekerja. Memang ada permasalahan mengenai upah. Ayat yang ke-9, "Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat yang ke-10, "Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu." Ayat yang ke-12, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tuhan dalam perumpamaan ini memiliki ukuran keadilan yang melampaui ukuran keadilan dunia dalam memberi upah. Inilah kemurahan Allah, karena Ia yang setiap waktu melawat para pengangguran dan tahu persis apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Gambaran kerajaan sorga adalah gambaran tentang Allah yang berinisiatif untuk mencari dan melawat umatnya di tengah penderitaan mereka, termasuk penderitaan akibat tekanan ekonomi. Dengan kemurahan hati Allah, biarlah kita juga dimampukan untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami dalam setiap permasalahan kami, pergumulan kami, sehingga Tuhan kami bisa melewati hari-hari bersama Engkau. Karena Engkau selalu bersama kami, di baik kami senang maupun susah. Biarlah namamu kami agungkan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini hidup kami. Pakai kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang baik. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.